Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasia Alikrah Manajiba. Di sini saya akan sedikit mereview tentang model penelitian Brock and Gall. Langsung saja. Yang pertama, pengertian. Penelitian pengembangan menurut Brock and Gall itu sendiri adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk penelitian. Di sini nantinya hasil itu tidak hanya dengan produk yang ada, tapi ada pengetahuan dalam proses dan jawaban produk yang praktis. Selanjutnya, karakteristik penelitian menurut Brock and Gall ada 4 macam. Yang pertama, studi awal. Di sini melakukan studi awal untuk mencari temuan penelitian terkait produk yang dikembangkan. Yang kedua, uji coba. Dilakukan uji coba dalam setting atau senyatanya di mana produk tersebut digunakan. Setelah itu selanjutnya dikembangkan kan. Dalam pengembangan ini mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Yang keempat, revisi. Revisi ini selalu ada di akhir tahap Melakukan revisi ini untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan ketika proses pengujian. Oke, selanjutnya model tahapan. Menurut Brock and Gall ini ada 10 tahap dan saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, research. Di sini langkah awal untuk mencari analisis kebutuhan. Jadi research itu untuk menemukan urgensi lalu dikembangkan sesuai SDM-nya. Yang kedua, planning. Planning ini menyusun rencana penelitian, pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan, langkah-langkah penelitian, pengujian lingkup terbatas itu yang direncanakan. Yang ketiga, develop preliminary form of product. Di sini penentuan desain produk. Menentukan desain yang dikembangkan. Seperti produk, sarana prasarana, tahapan pelaksanaan, uji lapangan, dan pihak-pihak yang terlibat. Di dalam pengembangan ini pastinya ada proses dan evaluasi pembelajaran. Yang keempat, preliminary field testing. Di sini langkah uji produk terbatas. Jadi diadakan pengamatan, wawancara, pengedaran angket. Ini tuh termasuk tahap awal setelah tahap yang ketiga dilakukan secara berulang-ulang agar nanti hasil akhirnya layak substansi dan metodologi. Jadi di sini kita mengumpulkan juga data, bisa pakai data kuesioner dan observasi. Yang kelima, main product revision. Jadi perbaikan model berdasarkan uji lapangan terbatas. Ini direvisi hasil uji coba, evaluasi ke proses sehingga perbaikan ini bersifat internal. Yang diperbaiki ini prosesnya. Yang keenam, ini main field testing. Uji produk lebih atau uji efektivitas desain produk, bisa dengan eksperimen ulang. Nanti yang ditelitikan subjeknya. Setelah itu hasilnya bisa dibandingkan dengan subjek yang lain dengan memantapkan produk yang dikembangkan. Yang ke-7, operasional product revision. Di sini revisi produk berdasarkan masukan dan hasil uji lapangan pertama.
Di sini nanti ada evaluasi kualitatif dan banyak data. Jadi desainnya itu bisa berubah dengan pre-test dan post-test. Yang ke-8, operasional field testing dilakukan secara skala besar dan melibatkan calon pemakai produk. Di sini nanti bisa memakai angket, wawancara, observasi, dan hasil analisis. Yang ke-9, final product revision. Di sini penyempurnaan produk yang dikembangkan. Jadi hasilnya hampir final sehingga efektivitas produk ini bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan uji layak dalam skala luas. Lalu ke-10, dissemination dan implementation. Melaporkan produk pada forum profesional dalam jurnal dan mengimplementasikan produk pada pendidikan. Jadi monitoring ini bisa oleh publik ya. Nanti kita memperoleh masukan untuk kualitas produk biar kualitasnya biar lebih baik. Jadi ini sudah sah dan bisa disebarluaskan. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan. Setiap penelitian itu pasti ada ciri khasnya dan punya kelebihan masing-masing. Nah, di sini saya akan membahas kelemahannya dulu. Yang pertama, memerlukan waktu yang panjang karena prosedurnya sangat kompleks. Yang kedua ini tidak bisa digeneralisasikan secara utuh. Penelitian untuk pemecahan masalah dan menggunakan sampel spesifik. Yang ketiga, memerlukan dana dan sumber daya yang cukup besar. Lalu selanjutnya kelebihan penelitian. Mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak melalui pengembangan solusi. Nanti jadi kalau ada masalah-masalah ini bisa dianalisis dulu, nanti dicarikan solusinya dengan mengembangkan produk tadi. Nah, yang kedua, menghasilkan produk yang memiliki validasi tinggi. Karena ini validasinya udah divalidasi sama ahli-ahlinya, sama peneliti, berbagai macam penelitinya. Yang ketiga, mendorong proses inovasi produk sehingga menuai harapan akan ditemukannya produk yang selalu aktual. Dan yang terakhir, penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak salah kata, mungkin banyak salah pemahaman dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.